Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersyukur atas karunia Tuhan hingga kita pagi hari ini boleh diberi kesempatan untuk kembali membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan melalui program Hikmat Pagi hari Rabu 19 Maret 2025. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang baik. Pada pagi hari ini kami hendak memulai segala aktivitas kami. Tuhan berkati, namun sebelumnya kami ingin mendengarkan suara hati Tuhan. Sebagian dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati pembacaan perenungan firman-Mu ini pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah landasan pelayanan orang percaya. Nats diambil dari Lukas 15 ayat 29 yang berbunyi demikian. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku." Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi ini kita mau disapa dan kita mau disegarkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, setiap kita tentu pernah mendengar kisah perumpamaan anak yang hilang. Nah, seringkali yang ditekankan dalam kisah ini adalah tentang si bungsu ya. Dia telah berlaku tidak patut terhadap bapaknya. Namun, pernahkah kita merenungkan tentang saudaranya, yakni si sulung? Cerita si sulung akan kita renungkan bersama hari ini. Ini menjadi fokus perenungan kita pagi hari ini. Melalui ayat bacaan hari ini, kita melihat bagaimana si sulung mengungkapkan kemarahannya kepada sang bapak. Si sulung kesal dan kelihatannya iri atas perlakuan istimewa dari bapak kepada bungsu. Kita dapat melihatnya dalam ayat 28, anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Ketika sang bapak keluar untuk membujuknya, si sulung justru memberikan jawaban yang tidak enak didengar. Mari kita berfokus pada perkataan si sulung yang satu ini. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Frasa telah bertahun-tahun aku melayani, frasa tersebut dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan sebagai telah bertahun-tahun aku memperhambakan diri. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa si sulung menganggap bapaknya sebagai majikan, bukan sebagai bapak yang mengasihi dia. Dengan demikian, yang hilang bukan hanya si bungsu, tetapi juga si sulung. Kisah ini dapat menjadi cerminan bagi kehidupan orang-orang percaya masa kini. Banyak orang percaya menganggap Allah sebagai majikan, bukan sebagai Tuhan yang mengasihi dan yang telah menebus mereka. Tidak heran bila ada banyak orang Kristen yang melayani dengan motivasi keliru akhirnya. Padahal Alkitab dengan jelas dan berulang kali menyatakan bahwa landasan pelayanan kita adalah kasih karunia Allah. Dia sudah memberikan segalanya bagi kita.
Dia telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Respons kita seharusnya mengungkapkan syukur melalui pelayanan kepada Dia. Mari periksa diri kita. Apakah kita melihat Allah sebagai Bapa yang mengasihi atau sebagai majikan yang terus menuntut untuk dilayani? Bapak Ibu, jangan hitung-hitungan kepada Tuhan yang tidak pernah hitung-hitungan kepada kita. Mari kita berdoa. Begitu besar kasih Tuhan kepada kami yang tidak layak, yang seringkali berdosa, bahkan salah menganggap. Kami bisa menganggap Tuhan sebagai bos, sebagai majikan, tetapi bukan sebagai Tuhan yang mengasihi. Dan itu tercermin dari pelayanan-pelayanan kami, yang akhirnya kami mengusahakan sedemikian rupa, tetapi ujung-ujungnya bukan untuk Tuhan. Ujung-ujungnya untuk kami sendiri-sendiri. Dan kami memperlakukan Tuhan bukan sebagai Bapa yang mengasihi, tetapi sebagai majikan. Ya Tuhan, kami ingin menjadi pelayan Tuhan yang benar, yang berdasarkan kasih karunia Tuhan dan dilandaskan dengan hati yang saleh, dengan hati yang suci, dengan ibadah yang sejati. Bukan semata-mata pelayanan itu terlalu berharga, tetapi hati ini yang harus dibenahi terlebih dahulu. Motivasi hati ini yang perlu diluruskan terlebih dahulu sebelum kami melayani. Ya Tuhan, tolong kami memaknai segala sesuatunya dengan seturut kehendak Tuhan, dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bukan diliputi oleh dosa dan keinginan motivasi diri sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hari ini dengan pengingatan bahwa hidup hari ini diberikan oleh Tuhan. Kita bisa hidup hari ini karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita juga mau mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Bukan menjadi anak yang hilang seperti si bungsu maupun si sulung. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.